Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih diberi perlindungan, kesehatan, serta kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini berjumpa lagi dengan saya, Ricardo Junta Tarigan, dengan NIM C1A1180171. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal saya yang sudah saya bentuk dalam sebuah PPT yang berjudul pemanfaatan limbah air kelapa Cocos nucifera L untuk pembuatan kecap kaya antioksidan dengan perbandingan konsentrasi gula merah di Desa Sinarwajo. Dan ini diampu oleh dosen pembimbing yaitu satu Ibu Surhaini MP, yang kedua Ibu Rahayu Suseno STP MSI. Dan yang selanjutnya, pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, serta metode penelitian. Dan langsung saja masuk ke yang pertama itu latar belakang. Kecap manis air kelapa merupakan produk cair yang diperoleh dari penguapan air kelapa, yang ditambahkan gula dan bumbu-bumbu. Berbeda dengan kecap manis kedelai, proses pembuatan kecap manis air kelapa dilakukan tanpa proses fermentasi, sehingga pembuatan kecap air kelapa tidak membutuhkan waktu produksi yang lama. Selanjutnya itu air kelapa memiliki nilai gizi yang cukup baik, maka terbuka peluang untuk diformulasikan menjadi berbagai produk pangan dan tidak hanya terbatas pada nata de coco atau sari kelapa, tapi juga dapat diolah menjadi kecap dan produk lainnya. Selanjutnya itu air kelapa mempunyai potensi yang baik untuk dibuat menjadi produk fermentasi karena produk kandungan zat gizinya. Air kelapa kaya akan nutrisi yaitu gula, protein, lemak sehingga sangat baik untuk pertumbuhan bakteri penghasil produk pangan. Pada pembuatan kecap kali ini menggunakan produk bahan tambahan yaitu gula merah. Gula merah sendiri memiliki kandungan makronutrien yang lebih banyak daripada madu dan tebu, mengandung nitrogen, klorida, sulfur, dan baron yang tidak memiliki pemanis lainnya. Serta daya tahan dari gula merah atau gula aren ini lebih baik dan tidak menimbulkan bau apek dibandingkan dengan gula kelapa. Menurut Alfiah 2007, bahwa nilai total padatan berbanding lurus dengan kadar gula merah dalam kecap manis air kelapa, di mana semakin tinggi kadar gula merah, total padatan telurnya juga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena terjadinya juga peningkatan kadar protein dan karbohidrat pada kecap manis air kelapa. Yang selanjutnya itu tujuan, manfaat, dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsentrasi gula merah terbaik dalam pembuatan kecap air kelapa dan untuk mengetahui hasil uji organoleptik pada kecap air kelapa dengan perbedaan konsentrasi gula merah. Dan yang selanjutnya itu manfaat. Yang pertama itu untuk menambah pengetahuan masyarakat dalam penggunaan limbah air kelapa untuk dijadikan sebagai produk, serta mengetahui sifat organoleptik dan kadar kandungan konsentrat terbaik dari pemakaian gula merah pada kecap air kelapa. Dan yang selanjutnya itu hipotesis, terdapat perlakuan konsentrat terbaik dari gula merah dalam pembuatan kecap air kelapa dan terdapat hasil uji organoleptik terbaik dengan perbedaan konsentrasi gula merah dalam pembuatan kecap air kelapa. Dan selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama itu waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai hingga Januari 2021. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Analisis Pengolahan Hasil Pertanian di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Bahan dan alat yaitu yang pertama bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air kelapa, gula merah, bawang putih, kemiri, serai, laos, daun salam, peka, garam, serta penyedap rasa, natrium benzoat, CMC, dan bahan yang digunakan untuk analisis adalah larutan DPPH 2,2, denil 1, 1 viclirajil, dan aquades. Dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, wajan, adonan, spatula kayu, pisau, saringan plastik, blender, mangkok, panci, telenan, kompor. Dan alat yang digunakan untuk analisa adalah tabung reaksi, labu ukur, gelas ukur, pipet tetes, buret, cawan aluminium, desikator, buret, pipet makro, kondensor, Erlenmeyer, pipet polimetrik,
dan timbangan analitik, pH meter, refraktometer, colorizer, piskometer Oswald, dan lembar kuesioner. Dan selanjutnya itu rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap toral dengan perbandingan konsentrasi gula merah yang ditambahkan pada kecap air kelapa dengan 5 konsentrasi yang berbeda, yaitu 100%, 75%, 50%, 25%, 0% gula merah. Dan gula merah yang digunakan pada setiap perlakuan itu sebanyak 600 gram dengan rincian 100 gram dikali dengan jumlah konsentrasi dan dibagi 100%. Dan setiap perlakuan masing-masing akan dilakukan 3 kali pengulangan sehingga diperoleh 15 satuan percobaan. Dan setiap perlakuannya yaitu untuk P0 atau kontrol kecap air kelapa dengan 100% gula merah, dengan P1 kecap air kelapa dengan 75% gula merah, P2 kecap air kelapa dengan 50% gula merah, dan yang ketiga kecap air kelapa dengan 25% gula merah, dan keempat kecap air kelapa dengan 0% gula merah. Dan yang selanjutnya itu pelaksanaan penelitian. Sini saya akan memaparkan proses yang dilakukan untuk menghasilkan kecap air kelapa serta menganalisanya. Dan yang pertama itu limbah air kelapa, kemudian limbah air kelapa disaring dan dibersihkan. Setelah itu air kelapa dipanaskan hingga mendidih. Kemudian dilakukan penyangrai pada peka atau bunga lawang dan wijen. Setelah itu dimasukkan bumbu-bumbu tambahan lainnya itu keluak, kemiri, garam, bawang putih, bunga lawang, lengkuas, dan gula merah. Di sini pada proses ini langsung dilakukan perlakuan yang sudah ditentukan, yaitu dengan perlakuan pertama yaitu gula merah 100%, dan perlakuan kedua gula merah 75%, dan yang ketiga gula merah 50%, dan yang keempat gula merah 50%, dan yang perlakuan keempat kelima gula merah 0%. Setelah ditambahkan dengan perlakuan, bahan diaduk kurang lebih 30 menit. Kemudian kecap diangkat dan disaring dari ampas bahan yang dimasukkan. Setelah disaring, kecap bahan dipanaskan kembali kurang lebih 2 jam dan diaduk. Setelah ini, pada proses ini dimasukkan serai dan daun salam. Kemudian setelah itu setelah matang, kecap di air kelapa didinginkan terlebih dahulu. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam botol steril. Kemudian setelah dimasukkan dalam botol steril, dilakukan analisa dengan faktor analisa, yaitu yang pertama viskositas, yang kedua analisis warna, yang ketiga toleransi padatan terlarut, yang keempat pH, yang kelima uji antioksidan, yang keenam uji organoleptik. Selanjutnya itu parameter yang diamati, viskositas atau pengentalan, yang kedua analisis warna, yang ketiga total padatan terlarut atau TPT, yang keempat derajat keasaman atau pH, yang kelima uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH 2,2 denil Fikri Lirazil, dan yang terakhir itu dengan melakukan uji organoleptik. Dan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama data yang peroleh dianalisis dengan analisis di ragam atau ANOVA pada taraf nyata 5% dan 1%. Dan yang kedua, jika analisis ragam berbeda, dilakukan uji lanjut dengan uji Duncan Multiple Rank Test atau DMRT pada taraf 5%. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kesalahan kata yang tidak jelas bisa ditanyakan kepada saya langsung, dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.